Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat di antara teman-teman kita ataupun saudara kita, tetangga kita yang mungkin saat ini sedang sakit ya, atau ada di rumah sakit. Bahkan mungkin sekarang musim corona ya, banyak yang sedang sakit kita tapi masih diberikan nikmat sehat oleh Allah. Kita patut mensyukuri dan mengucapkan alhamdulillah. Salat serta salam marilah kita sampaikan, haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat itu tidak ada orang nabi bahkan rasul yang mampu memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anakku kelas 8 SMPN 2 Jepara yang berbahagia. Hari ini kita akan membahas bab 10 tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Sebelum kita mulai, maaf ya ada yang nelpon. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bab 10 ini adalah tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal saleh. Yang pertama, pada bab ini kita akan belajar pertama memahami beramal saleh, yang kedua memahami berbaik sangka, ketiga memahami dalil nakli, dalil Al-Quran dan hadis ya tentang berbaik sangka dan beramal saleh. Baik, kita baca dulu Quran surat Al-Asr ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sungguhnya manusia itu, setiap manusia dalam kerugian, siapapun itu, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Jadi ayat ini salah satunya tentang menasehati dan beramal soleh ya. Amilus solehat, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, beramal soleh. Itu tidak akan rugi. Semua orang rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Dia tidak akan rugi. Dia menjadi orang yang beruntung. Baik, kata amal soleh itu berasal dari bahasa Arab ya. Ada amilu dan solehu. Yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain sesuai dengan rasional Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah amal saleh. Jadi perbuatan yang bermanfaat, perbuatan baik untuk kita dan untuk orang lain sesuai dengan logika rasional Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya kita membantu orang lain, misalkan teman kita ya lupa bawa uang saku atau emang hari itu tidak punya uang, kita ajak makan, ajak bareng, ayo saya traktir. Ini adalah bermanfaat bagi dirinya dan untuk orang lain, mendapat pahala ya kita, kemudian disukai teman. Untuk orang lain juga menolong karena pada saat itu dia membutuhkan ya. Itu sesuai dengan rasional. Akan tetapi kalau dia tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu bukan amal soleh juga. Misalkan kita membantu teman dalam mencontek.
Itu kan saling menguntungkan sebenarnya. Tapi itu tidak dibenarkan dalam Al-Quran dan Sunnah karena itu adalah perbuatan curang. Jadi harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, juga dengan rasional. Antara iman dan amal saleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Jadi kalau kita beriman tapi tanpa amal soleh, ya kita tidak menjadi orang yang baik. Tapi kalau kita beramal soleh tanpa beriman, ya percuma juga. Karena kita tidak mempunyai wadahnya. Jadi ini bagaikan dua koin ya, dua sisi yang saling berkaitan, iman dan amal saleh. Nah, anakku semua, suatu amal saleh itu akan sah jika ya di sini ya, akan sah ya jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, amal saleh dilakukan mengetahui ilmunya. Tahu ya kita ilmunya. Kenapa kita melakukan itu? Sholat misalkan, ini kan amal saleh nih. Kita tahu ilmunya. Niatnya bagaimana, gerakannya bagaimana, Al-Fatihahnya bacaannya bagaimana, kemudian wudhunya bagaimana. Kalau kita mengerjakan hanya ikut-ikutan gitu ya, tanpa tahu niatnya gimana, ya itu tidak akan sah. Jadi harus tahu ilmunya, harus belajar kepada guru yang lebih tahu, yang lebih berpengalaman. Guru juga belajar sama gurunya lagi, guru terus sampai nyambung kepada Rasulullah. Jadi tidak asal mengerjakan segala sesuatu itu walaupun baik ya. Amal saleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah. Jadi niatnya ikhlas memang lillahi ta'ala. Niatnya karena Allah. Kalau tidak karena Allah, ya itu tidak akan sah juga. Tidak akan sah cara agama. Jadi tidak dihitung pahala. Amal saleh hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Ini harus mencontohkan Rasulullah gitu ya dalam berdagang, dalam sholat. Hadis Nabi SAW, sallu kama ro'aitumuni ya. Sallu kama ro'aitumuni. Sholatlah kalian semua bagaimana kalian melihatku sholat. Sholat Rasulullah bagaimana, gerakannya bagaimana. Itulah yang kita contoh. Dari siapa kita tahu? Dari guru kita. Guru kita dari siapa tahu? Dari gurunya lagi. Terus dari para sahabat, tabi'in sahabat sampai kepada Rasulullah. Maka harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Haji, wudhu apa saja yang dibasuh ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum dan kedua tangan kalian. Ini ada di dalam Al-Quran. Kemudian ditafsirkan dalam hadis. Ulama-ulama merincinya. Ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi harus tahu ya sejarahnya, latar belakangnya kita melakukan sesuatu berdasarkan sunnah Nabi dan Al-Quran. Itu semua diperoleh dari guru-guru kita. Belajar dengan guru. Karena barang siapa yang belajar tanpa guru, man ta'allama falaysa lahu guru muallim, maka gurunya adalah setan. Barang siapa yang belajar tanpa seorang pembimbing guru, maka gurunya adalah hawa nafsu dan setan. Kita belajar sendiri nih, baca Al-Quran tanpa tanya ke guru, ke ustadz, maka hawa nafsu kita yang menjadi guru kita itu tidak dibenarkan oleh agama. Jadi harus belajar ya, harus punya guru. Anakku kelas 8 yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Generasi muda Islam harus tahu bahwa amal saleh itu ada 3 macam. Yang pertama, amal saleh terhadap Allah. Hablum minallah, yang hubungan dengan Allah. Yaitu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Seperti apa? Sholat, zakat, puasa, baca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Haji.
ya, kurban, ini adalah amal saleh terhadap Allah, hablum minallah. Yang kedua, amal saleh kepada manusia. Hablum minan nas, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Seperti memberi senyuman, ya, tawajjah tabassamuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum kita kepada saudara kita, teman kita, itu adalah sedekah. Sedekah itu berarti amal saleh. Jadi kita senyum nih dan melakukan kebaikan, amal saleh. Bersikap ramah, ya, tidak membuli, tidak saling mencemooh, tidak saling menghina, ya. Kalau berkata yang santun, jangan berkata yang kasar, jorok, ya. Nggak boleh. Terhadap sesama teman, ya, kepada orang tua apalagi, kepada guru. Tolong menolong pada kaum duafa. Kaum duafa ini apa? Bahasa Arab nih duafa. Orang-orang yang lemah, ya. Tunawisma, orang-orang yang minta-minta, ya, orang-orang yang disabilitas, yang kekurangan, fakir miskin. Nah, kita harus saling tolong menolong. Itu adalah masalah terhadap manusia, hablum minan nas. Dan terakhir, yang ketiga, itu amal saleh terhadap lingkungan. Hablum minal alam, ya. Hablum minan nas dan hablum minal alam. Jadi kita juga harus menjaga lingkungan kita. Membuang sampah pada tempatnya. Tempatnya tuh di mana sih maksudnya? Kan ada tempat sampah tuh. Nah, itu buang sampah di situ. Jangan buang sembarangan di halaman, di taman sekolah, jangan. Apalagi di dalam kelas, itu adalah kita merusak lingkungan, ya. Buang sampah tidak pada tempatnya. Jaga kebersihan, ya, mendaur ulang sampah. Nanti ada materinya, ya, biasanya di prakarya atau di kesenian itu, ya, cara daur ulang sampah. Dari IPA juga ada materi mendaur ulang sampah. Melakukan penghijauan, jadi menanam pohon, ya. Banyak fungsinya menanam pohon. Ini adalah amal saleh terhadap lingkungan. Kita tidak boleh merusak lingkungan. Kita harus menjaganya. Kebersihan, baik di dalam kelas, di rumah, ataupun di masyarakat, ya. Karena ini adalah untuk kebaikan kita semua. Kalau kita buang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Banyak penyakit di situ. Kemudian ekosistem rusak. Banyak keburukan di situ. Misalkan buang sampah di sungai, ini akan menyebabkan penyumbatan sehingga aliran sungai menjadi macet, akhirnya banjir, ya. Gitu. Jadi kita harus amal saleh terhadap lingkungan. 3 ini harus diingat, ya. Nah, anakku kelas 8 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang soleh dan solehah semuanya. Itulah materi pada hari ini tentang amal saleh. Jadi kita akan lanjut tentang berbaik sangka dan hikmahnya. Dan jangan lupa isi absen dan evaluasi harian seperti biasa, dan teman-temannya dimohon yang belum mengisi absen untuk mengisi absen mulai hari ini, ya. Karena ini akan menjadi nilai kalian. Absensi itu penting, ya, untuk penilaian. Kalau nilainya besar, ulangannya, semesterannya, tapi absensinya nggak ada, itu menjadi tidak ada gunanya, ya. Karena presentasi absensi itu gede 50%. Jadi tolong saling mengingatkan, ya, bagi ketua kelas ataupun sekretaris, bendahara kelasnya. Yang belum masuk grup, tolong masukin ke grup. Saya udah bilang dari awal, ya. Agar kita semua dapat belajar di kondisi yang serba terbatas ini. Mudah-mudahan kondisinya segera normal dan kita bisa belajar dengan tatap muka.
Baiklah, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran pada hari ini dan mengamalkannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.